know, babe, when you hold me, you kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you will know that you're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see, and I just wanna see how beautiful you are. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah dari kelas 12 AP1 ingin menjelaskan tentang materi ujian nasional. Nah, yang pertama-tama sebelum saya menjelaskan materi ujian nasional, saya ingin mengasih tahu tentang bagan. Nah, ini bagan dari otomatis dan tata kelola perkantoran. Nah, yang pertama itu ada level kognitif, yaitu yang melalui penjelasan dan mengidentifikasi, dan kemudian ada juga penalaran dan logika, yaitu menganalisis, membandingkan, merancang, dan merencanakan. Dan kemudian juga ada juga yang menerapkan metode penerapan pengoperasian, pengurus, mengklasifikasi, penentuan, dan pemilih. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan materinya. Nah, ini contoh bagan lingkup materi. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkup materi. Lingkup materi itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada dasar administrasi pegawai yang meliputi ada 7. Yang pertama, otomatis perkantoran. Otomatis perkantoran adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal. Nah, yang kedua ada penyimpanan sistem arsip. Penyimpanan sistem arsip itu rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penyimpanan warkap-warkap. Nah, yang ketiga ada mengklasifikasi bentuk-bentuk surat. Mengklasifikasi bentuk-bentuk surat itu ada semi block style, full block style, hanging paragraph, indented style. Nah, kemudian juga ada menentukan bagian-bagian surat, yaitu yang melalui pertama itu kepala surat, yang kedua tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan itu ada mouse header, map folder, box arsip, ordner, evaporator, lemari arsip, dan lain-lain. Dan juga ada ini di sini ada penanganan surat masuk. Penanganan surat masuk itu termasuk dalam penyortiran, penyampaian, pengarahan, pencatatan, dan penyontiran. Nah, di sini terakhir yang ketujuh ada menganalisis surat. Menganalisis surat itu termasuk kayak bentuk-bentuk surat dan unsur-unsur surat. Nah, yang kedua itu ada OTKP kepegawaian. OTKP kepegawaian itu meliputi ada 4, yaitu yang pertama itu ada tahap pengadaan pegawai. Tahap pengadaan pegawai adalah harus melalui proses penerimaan yang berdasarkan pada tahap-tahap tertentu, mulai dari pengumuman sampai pengangkatan menjadi PNS. Nah, di sini juga ada macam-macam cuti. Macam-macam cuti itu ada begitu banyak. Nggak banyak banget. Tapi nih, ada cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, cuti penting, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada menentukan DUK. DUK itu kepanjangannya adalah daftar urut kepangkatan. Nah, dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi. Nah, di sini juga yang terakhir yang keempat ada hukum atas pelanggaran disiplin pegawai, yaitu pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan pelanggaran
atau pelanggaran larangan ketentuan PNS. Nah, di sini 3 yaitu OTK keuangan yang meliputi ada 3, yaitu yang pertama pencatatan dana kas kecil. Pencatatan itu pasti dicatat oleh buku laporan keuangan. Nah, di sini juga ada aplikasi dana kas kecil. Kalau saya melakukan dengan aplikasi Petikesh. Nah, yang terakhir ada menganalisis dana kas kecil. Menganalisis dana kas kecil itu sejumlah dana yang disediakan perusahaan dengan tujuan untuk keperluan yang sifatnya rutin terjadi setiap hari. Nah, di sini yang keempat ada OTKP sarana dan prasarana. Yang pertama itu metode pemeliharaan, yaitu salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada daftar inventaris, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang. Nah, di sini juga ada jenis peralatan, sama kayak ada di peralatan yang ini. Nah, bedanya itu yang di sini jenis peralatannya itu adalah kayak seperti kertas, pulpen, pensil, tip X, stempel. Nah, di sini juga selanjutnya kita menjelaskan jenis tata ruang kantor. Jenis tata ruang kantor itu terbagi ada 4, yaitu ruang kantor berpanorama, yang kedua terbuka, yang ketiga gabungan, yang keempat berkamar. Nah, yang terakhir itu ada OTK Humas dan Keprotokolan. Yang pertama ada pelayanan prima. Pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli atau pelanggan dengan sebaik-baiknya, baik berupa produksi barang atau jasa. Nah, kemudian ada metode komunikasi. Metode komunikasi itu kolerasi antara ilmu komunikasi dan organisasi yang berfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ada pertemuan rapat. Pertemuan rapat itu yaitu alat atau media komunikasi berkelompok yang bersifat tatap muka yang melalui musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ada perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan dinas. Nah, yang di sini ada keprotokolan untuk suatu acara. Protokolan untuk suatu acara yaitu serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, sama tata penghormatan yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987. Nah, di sini yang terakhir ada penyelenggaraan pertemuan atau rapat, yaitu sebuah pertemuan dapat terwujud dan berhasil apabila semua faktor yang mendukungnya tersedia. Nah, ini contoh semuanya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya, mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur